dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau. Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah online pada hari ini di Gereja dan Jemaat Allah Ebenezer Kota Pangkal Pinang. Dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari tundukkan kepala saudara, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setelah 1 minggu kami mengikuti ibadah online, dan hari ini kami kembali lagi mengikuti ibadah online Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sampai dengan hari ini kami ada, kalau sampai dengan hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin ada jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit. Mereka yang sakit di rumah sakit, atau mereka yang sakit di rumah Tuhan berbaring Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, sepakat meminta mohon di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mengalir kesembuhan kepada rekan-rekan kami, kepada saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, mujizat-Mu terjadi, kesembuhan-Mu mengalir Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Allah Roh Kudus hadir tengah-tengah kami dalam ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit dikuat, disembuhkan Tuhan, yang terbeban berat dilepaskan, dibebaskan di dalam hadirat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam rangkaian ibadah pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan memberkati. Berkati juga kami yang bermain musik, hamba-Mu dan Michael Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan Pastor Jeremy Skinner dari Amerika Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pujian nama-Mu Tuhan. Mari saudara, kita sembah Tuhan. Angkat suara kita saudara, sembah Tuhan. Angkat tangan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Bagi saudara yang memungkinkan untuk bangkit berdiri, mari saudara, untuk yang memungkinkan bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia. Terima kasih.
kemajuan saudara dalam menyembah Tuhan, yaitu mata Tuhan Yesus. Mata Tuhan Yesus tertuju kepada kita saudara. Apakah kita pada pagi hari ini datang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, atau cuma sekedar sambil tidur saja? Dia tahu, dia melihat kita saudara sampai kedalaman hati kita. Apakah kita rindu, haus menyembah Tuhan, merindukan dia saudara? Mari saudara yang mau merindukan hadirat Tuhan memenuhi saudara, buka hatimu lebar-lebar untuk menyembah Tuhan. Sembah dia, haleluya, haleluya, haleluya. Shekapakayana labayana labasari, shalabayana labayana labasari, labayana labayana labasari. Sembah dia, mari angkat tanganmu kepadanya. Sembah dia. Menyembahmu Tuhan, meninggikan firman Tuhan berkata, barang siapa ingin menyembah Tuhan, biarlah dia menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran, itu yang Tuhan suka saudara. Haleluya, 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 haleluya. Kita percaya saudara, Allah Roh Kudus hadir tengah-tengah kita saudara. Allah Roh Kudus hadir dalam ibadah online pada pagi hari. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Glory, 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 glory. Mari sekali lagi angkat tangan saudara ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tanganmu saudara. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya daripada-Mu Tuhan.
sini sembah Tuhan saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari di rumah saja. Ku yakin Kau, oh haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi di rumah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Saudara yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh saudara, sembah Tuhan. Sembah Dia. Wajahmu saudara, sembah Dia saudara, sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kami memuji kebesaran
Haleluya, 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 haleluya. Saudara, siapkan hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pastor Jeremy Skinner dari Amerika. Saudara, siapkan hati saudara untuk tabur dengan diisi oleh firman Tuhan. Saudara, saya percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Shikara lalaba ya lalaba sa. Shikara papa 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 shala bala 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 bala. Shala baba 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 baba. Shala lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba sande. Ya lalaba ya lalaba sande. Shala lalaba. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Agus. Saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman saya di GSCA Ebenezer Pangkal Pinang hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur kepada Engkau atas semua berkat Engkau. Saya berterima kasih atas kesempatan ini untuk membagikan firman Tuhan kepada teman-teman saya hari ini. Saya minta Engkau mempersiapkan hati kami untuk mendengar suara Tuhan hari ini. Tuhan, tolong bertemu dengan kami di rumah masing-masing dan memenuhi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Engkau dalam Kristus Yesus. Saya berdoa Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan hari ini. Kami berterima kasih atas kebaikan dan persediaan Engkau kepada kami setiap hari ya Tuhan. Kami memberikan waktu ini kepada Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, nama saya Jeremy. Saya dengan keluarga saya berasal dari Palembang. Bukan. Kami berasal dari Amerika, tetapi kami tinggal di Palembang. Sebelum kami pindah ke Palembang tahun kemarin, kami menghabiskan 2 tahun di Jogja dengan pelayanan kaum muda dan 1 tahun di Salatiga untuk belajar bahasa Indonesia. Kami baru pindah ke Palembang 9 bulan lalu dan kami mau mengikuti rencana Tuhan di sini. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana besar di Sumbaksel. Amin. Amin. Baik. Saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini melalui Church Online. Semoga semua yang nonton sehat dan keadaannya baik. Mari kita membaca kisah dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Waktu Yesus meredakan angin ribut. Sebelum ayat ini, Tuhan telah melakukan banyak mukjizat dan ingin menyeberang laut karena dia melihat orang banyak mengelilingnya. Mari kita mulai dalam ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Ini
firman Tuhan. Dan Tuhan berkati firman-Nya hari ini. Amin. Hari ini saya pikir kita bisa belajar dari pengalaman para murid Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana para murid bereaksi dalam menghadapi badai, dan kita bisa melihat bagaimana Yesus menanggapi mereka. Pada suatu saat kita semua mengalami musim badai dalam kehidupan kita. Benar? Yesus tidak pernah berjanji bahwa yang mengikutinya akan mempunyai kehidupan yang mudah. Sebenarnya dia mengatakan yang sebaliknya. Dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus katakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Dunia ini gelap karena dosa, ya. Kita tahu kita akan menghadapi kesulitan. Beberapa dari kita bahkan mungkin menghadapi kesulitan karena iman kita. Tetapi Yesus katakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Amin. Terima kasih Tuhan. Terutama saat ini, kita semua menghadapi pandemi global ini, yaitu COVID-19. Dan itu telah mengubah kehidupan kita. Saya tahu banyak dari Bapak Ibu mengalami kesulitan karena situasi ini. Mungkin Anda kenal teman atau keluarga yang sedang sakit. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan atau tidak menghasilkan uang sebanyak sebelumnya. Saya tahu banyak pendeta yang sudah menderita karena persepuluhan dan persembahan telah turun. Kita semua bertanya-tanya seberapa sulit ini akan terjadi dan kesulitan apa yang mungkin kita akan hadapi karenanya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saya tahu apa yang Tuhan janjikan. Dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, kita bisa percaya bahwa dalam segala sesuatu, Tuhan bisa bekerja dan mendatangkan kebaikan. Amin, saudara? Amin. Saya percaya ada banyak hal yang bisa kita pelajari ketika kita menghadapi badai. Saya percaya bahwa Tuhan akan menggunakan badai yang kita hadapi untuk melakukan hal-hal baik kalau kita percaya kepadanya. Jadi, hari ini saya ingin kita mempertimbangkan apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman para murid ketika Yesus meredakan angin ribut atau badai. Kita akan melihat 3 hal yang bisa dilakukan oleh badai dalam hidup kita. Yang pertama adalah badai akan menguji iman kita. Badai akan menguji iman kita. Ketika para murid membangunkan Yesus di tengah-tengah badai, kita melihat tanggapannya kepada mereka dalam ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Jadi, Yesus menunjukkan kepada mereka kekurangan iman mereka. Saya tahu kita semua memiliki pengalaman di mana kita telah diuji dan gagal. Tetapi kita tahu bahwa ujian membantu kita untuk menumbuh. Benar? Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 3-4, kita bisa melihat, "Sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita bisa bertekun ketika iman kita diuji, kita bisa menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Wah, saya tidak suka ujian. Tetapi saya mau menjadi utuh dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Beberapa tahun lalu, kami mengalami musim susah seperti badai. Pada akhir tahun 2017, kami ada di Amerika. Anak kedua kami, Evelyn, berusia 3 bulan dan kami menyadari bahwa dia tidak bisa melihat. Dia buta. Kami mulai berdoa tetapi kami tidak tahu apakah dia sakit atau bagaimana. Kemudian pada awal tahun 2018 kami mengunjungi orang tua saya. Suatu hari waktu kami makan bersama, ibu saya pingsan karena jantungnya gagal. Dia dilarikan ke rumah sakit dan dia hampir meninggal. Dia menghabiskan 1 bulan di perawatan intensif dan dia masih menjalani terapi sampai hari ini. Wah, ini musim badai ya. Pada saat itu, saya duduk di samping ibu saya di rumah sakit setiap hari selama 1 bulan. Supaya saya bisa berdoa untuk dia. Dan saya membacakan Alkitab kepada dia juga. Mengapa ya? Karena kami percaya bahwa Tuhan yang bisa dipercayai. Amin. Kita harus terus menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus terus menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus. Beberapa bulan kemudian, anak kedua kami, Evelyn, sedikit demi sedikit mulai melihat. Dia didiagnosis dengan sindrom Joubert. Sindrom Joubert adalah sebuah kelainan genetis langka dengan ciri-ciri kelemahan otot, kesulitan koordinasi, gerakan mata yang abnormal, pola pernafasan yang abnormal, dan disabilitas intelektual. Kelainan ini dikarenakan kelainan perkembangan otak. Waktu kami menerima diagnosis ini, kami tidak tahu seberapa parah jadinya. Kami tidak tahu apakah kami bisa kembali ke Indonesia. Tetapi kami memutuskan untuk mempercayai Tuhan sambil berdoa. Kemudian dia mulai melihat. Dia mulai mengenali wajah kami. Baru-baru ini resep kacamatanya berubah dari +8 menjadi +5. Dia bisa belajar, dia bisa berbicara, dia bisa berlatih, berdiri dan berjalan. Puji Tuhan, Tuhan yang setia. Pada musim badai, pasti kita merasa takut atau khawatir. Tetapi kita masih bisa menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus kita. Amin. Kita tidak harus mengatakan bahwa Yesus yang menyebabkan badai. Tetapi kita tahu bahwa Dia akan bekerja di dalam musim seperti badai untuk mewujudkan kehendak-Nya. Yesus tidak mencegah kita dari menghadapi badai. Tetapi Dia mencegah kita menghadapi badai sendirian. Dia berjanji untuk tetap bersama kita dan membawa kita melewati apapun yang kita hadapi. Jadi, badai akan menguji iman kita dan iman kita bisa menumbuh. Hal kedua yang bisa dilakukan oleh badai dalam hidup kita adalah
badai akan memurnikan kita. Badai akan memurnikan atau refine, dalam bahasa Inggris refine kita. Waktu para murid diangkat dalam badai, mereka merasa sangat bergantung pada Yesus. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain membangunkan Yesus dan meminta tolong. Tidak ada hal lain dalam hidup mereka yang penting saat itu. Dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 3, kita melihat deskripsi tentang bagaimana Tuhan ingin menggunakan proses pemurnian seperti emas untuk orang-orang Lewi. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tuhan harus memurnikan mereka supaya mereka bisa mempersembahkan korban dalam kebenaran. Ketika logam dimurnikan, itu harus dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi untuk membakar kotoran. Proses pembakaran ini yang membuatnya murni. Tuhan Yesus ingin memurnikan kita seperti emas, supaya kita bisa menjadi utuh di dalamnya. Ketika kita menghadapi badai, kita kehilangan semua fokus pada apapun yang tidak penting. Para murid tidak memikirkan hal lain selain membangunkan Yesus, supaya mereka bisa diselamat dari badai dan pulang ke keluarga mereka. Dalam badai, kita menjadi fokus untuk bertahan hidup dan memastikan keluarga dan teman-teman kita dirawat. Di saat pemurnian, Tuhan ingin kita berbalik dari dosa dan hal-hal yang tidak penting. Dia ingin kita memfokuskan kembali pada perintah-perintah terbesar, yaitu mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Tuhan ingin memurnikan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Saat ini, karena kita menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, kita bisa fokus pada keluarga kita. Karena kita memiliki lebih sedikit uang, mudah-mudahan kita bisa fokus pada hal-hal yang paling kita butuhkan. Kita bisa menyadari bahwa banyak hal yang kita habiskan dengan uang tidak dibutuhkan. Tuhan yang memurnikan kita. Dia ingin hati kita terfokus padanya di atas hal lain. Amin. Tuhan ingin memurnikan kita, tetapi Dia juga ingin memurnikan gerejanya. Saya pikir ada sesuatu yang butuh digeser dalam hati kita, dan pandemi ini bisa menjadi kesempatan untuk itu. Jadi, kita bisa menyadari bahwa bangunan gereja bukan tujuan kita. Bangunan gereja bukan fokus ibadah kita, benar? Kita sangat berterima kasih atas bangunan gereja kita, dan kita tidak sabar untuk kembali ke sana. Kita menantikan saat kita bisa kembali ke gereja dan merayakan dan beribadah bersama-sama. Sebenarnya, bangunan gereja menjadi alat untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita dan komunitas kita. Namun, bangunan itu sendiri bukan tujuan. Fokus kita dalam kehidupan kita adalah untuk menyembah Tuhan dan untuk mengasihi sesama kita. Yesus katakan bahwa muridnya harus pergi dan memuridkan, benar? Bukan pergi dan membangun gereja. Jadi fokusnya adalah mengikuti Yesus
dan memimpin orang lain kepadanya. Memang kita membangun gereja karena bangunan itu membantu kita mencapai tujuan itu. Tetapi penting bahwa kita memiliki fokus yang tepat di hati kita. Kita merayakan bangunan gereja kita. Bukan karena itu membuat kita terlihat sukses. Tetapi karena bangunan menyediakan tempat bagi komunitas gereja kita untuk beribadah bersama dan untuk melayani komunitas kita. Hal ini butuh digeser dalam hati kita. Jadi, badai akan menguji iman kita dan badai akan memurnikan atau refine kita. Hal ketiga yang bisa dilakukan oleh badai dalam hidup kita adalah badai akan mengungkapkan siapa Yesus itu. Badai akan mengungkapkan siapa Yesus itu. Setelah Yesus meredakan angin ribut, para murid menyadari siapa Yesus itu. Dari ayat 27, kita melihat, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka menyadari bahwa dia lebih dari sekadar guru. Mereka menyadari otoritas yang dia miliki. Karena dia adalah pencipta alam semesta. Angin dan danau mengenali suaranya. Para murid mulai melihat bahwa Yesus layak mendapatkan iman mereka. Dia layak untuk iman kita. Dia layak disembah kita. Amin. Kita melihat hal ini berkali-kali dalam Injil. Sebuah contoh yang bagus adalah kisah tentang seorang perwira yang punya iman besar. Dari kitab Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman besar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perwira itu mengakui otoritas Yesus. Dan Yesus menghargai imannya. Yesus menjawab doa perwira itu dengan mukjizat dan bahkan memuji dia. Ketika kita percaya kepada Yesus di tengah-tengah badai, kita mengakui otoritasnya atas badai itu. Apapun yang kita hadapi, Yesus lebih besar. Dia layak untuk kepercayaan kita,
terutama waktu kita sedang melalui situasi yang sulit. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang punya otoritas sebesar di dunia, doa kami berbeda. Kita bisa berdoa dengan doa yang dipenuhi dengan iman dan melihat Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Saat itu, kita mengalami pencurahan kuasa-Nya. Saat kita menghadapi COVID-19 ini, mari kita terus mengangkat Yesus untuk menyembah Dia setiap hari. Mari kita berdoa dengan iman yang penuh dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab. Amin. Saya percaya kita akan melihat mukjizat saat ini. Saya percaya bahwa jika kita setia, jika kita terus mencari Tuhan, kita akan muncul dari situasi ini dan melihat kebangunan rohani yang hebat di gereja. Kita akan melihat banyak orang beriman. Sama seperti para murid dalam badai di laut. Ketika Yesus bertemu kita dalam badai apapun yang kita hadapi, kita menyadari siapa Dia. Dan ini mengubah segalanya. Jadi badai akan menguji iman kita. Badai akan memurnikan kita dan gereja besar. Dan badai akan mengungkapkan siapa Yesus itu. Ketika badai kehidupan datang, mari kita menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Yesus. Mari kita percaya bahwa ada pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan di dalam kita dan melalui kita. Saat ini, walaupun ada COVID-19 di dunia, kami percaya kerajaan Tuhan tidak terhalang dan kehendak Tuhan tidak dihentikan. Tuhan ingin menumbuhkan iman kita. Tuhan ingin memurnikan kita dan Tuhan ingin mengungkapkan kepada kita siapa Dia. Tuhan sedang mencari mereka yang akan tetap setia supaya Dia bisa memberikan curahan semangat dan kekuatannya. Saya percaya bahwa Tuhan ingin melakukan hal-hal besar di tengah-tengah badai ini dan ke depan. Mari kita berdoa untuk pencurahan baru. Mari kita berdoa untuk kebangunan rohani untuk zaman ini. Amin. Dari Mazmur pasal 85 ayat 7 kita bisa melihat, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau. Mari kita berdoa untuk kebangunan rohani baru untuk zaman ini. Jadi, jika kita berbalik dari dosa dan fokus untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita, jika kita akan terus berdoa dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, jika kita akan terus menyembah Dia dalam persepuluhan dan persembahan dengan apa adanya, kita akan mengatasi badai ini dan akan menjadi lebih kuat dalam iman kita. Saya ingin membaca kutipan dari Charles Finney. Langkah pertama menuju kebangunan rohani adalah pertobatan yang dalam, kehancuran hati, turun ke dalam debu di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati yang dalam, dan meninggalkan dosa. Langkah pertama menuju kebangunan rohani adalah pertobatan yang dalam, kehancuran hati, turun ke dalam debu di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati yang dalam, dan meninggalkan dosa. Kita harus memutuskan, akankah kita mundur karena badai ini? Atau akankah kita berbalik kepada Yesus dan membiarkan Dia menyelesaikan pekerjaan pemurnian dalam hidup kita? Akankah kita menghabiskan waktu dalam doa dan penyembahan? Akankah kita hidup dalam kerendahan hati dan percaya pada Tuhan? Akankah kita membiarkan Tuhan membawa kita lebih dalam padanya, supaya kita bisa melihat kebangunan rohani baru? Amin.
Mari kita menjadi seperti perwira yang memiliki iman besar kepada Yesus. Mari kita percaya kepada Tuhan untuk kesehatan dan penyediaan kita. Mari kita percaya kepada Tuhan untuk mukjizat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk kesembuhan bagi mereka yang sakit. Mari kita terus berdoa untuk akhir COVID-19. Mari kita berdoa agar kebangunan rohani akan datang dan mengisi gereja-gereja di Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kepada Engkau atas semua berkat Engkau. Kami memuja-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Engkau baik bagi kami. Engkau penyedia kami. Engkau penyembuh kami. Engkau pembebas kami. Engkau kekuatan kami dan perisai kami. Kepada Engkau hati kami percaya. Hari ini saya mau berdoa untuk saudara-saudara saya yang menonton. Tolong berkati mereka. Tolong berkati keluarga mereka. Tolong lindungi mereka setiap hari ya Tuhan. Tolong sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Tolong berikan bagi mereka yang memiliki kebutuhan Bapa. Saya meminta Engkau mengisi mereka dengan semangat Engkau lagi. Saya meminta Engkau mengisi mereka dengan iman supaya mereka bisa terus percaya kepada Engkau pada saat ini. Kami juga mau berdoa supaya COVID-19 akan cepat berakhir. Kami berdoa untuk kebangunan rohani untuk zaman ini. Tolong kirim kebangunan rohani baru ke gereja kami. Kirimlah kebangunan rohani kepada dunia ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih atas cinta Engkau kepada kami. Kami berterima kasih atas rahmat dan pengampunan Engkau. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuja-Mu hari ini ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Tolong berkati saudara-saudara saya di rumah masing-masing. Terima kasih atas segalanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan Tuhan berkati semua. Amin. Shalom sekali lagi. Haleluya. Semua diberkatilah amin lewat ibadah kita pagi hari ini amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kembali kita ingin memberikan ucapan syukur kita. Kita boleh siapkan hati kita untuk boleh bersungguh-sungguh untuk memberi kepada persembahan kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita boleh sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh Engkau berkati luar biasa Tuhan. Kami boleh ditolong oleh Engkau luar biasa Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bisa memberi Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan pemberian kami nanti Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan Yesus selalu mengalir kehidupan kami, selalu menolong kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan saudara diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jeremy Skinner. Saudara, amin. Dan diberkati boleh kasih tepuk tangannya dulu doang. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saudara siapkan hati sekali lagi, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana Tuhan telah memberkati rangkaian ibadah kami ini dari awal tengah sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus dan memberkati juga setiap umat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melihat kerinduan umat-Mu Tuhan, bahwa mereka ingin terus beribadah Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Jika ada umat-Mu Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan mengalir terjadi atas mereka Tuhan.
Jika ada saat ini keluarga-keluarga yang dalam tanda kutip mengalami kehancuran Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan keluarga terjadi atas mereka Tuhan, atas suami-suami, istri-istri, anak-anak mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami juga percaya Tuhan, jika ada umat-Mu yang saat ini menonton, beribadah secara online pada pagi hari ini Tuhan, mereka yang sedang kesusahan, kami percaya Tuhan akan mengirimkan berkat Tuhan atas mereka Bapa. Sebagaimana Tuhan berkati kami, Tuhan juga akan memberkati umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Puja nama Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Kami lepaskan shalom, damai sejahtera atas bangsa kami Tuhan. Terjadi pemulihan Tuhan, terjadi keselamatan Tuhan, terjadi gotong royong Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam kendali Tuhan, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak akan melepaskan kondisi bangsa kami seperti ini Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan bangsa kami, memberkati presiden kami, wakilnya Tuhan, MPR, DPR Tuhan, para menteri Tuhan, pemerintah pusat sampai daerah, sampai RT, Tuhan berkati. Kiranya mereka dapat hikmat daripada Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan yang Tuhan percayakan atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Darah dan domba-Mu Tuhan bungkus mereka, dijauhkan dari segala kuasa-kuasa gelap atas setiap mereka. Terpuja nama-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan kita saudara ke wajah kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat dari pada Allah Bapa. Jika cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di nama dan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini, besok sampai Ia datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permainan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, jangan kemana-mana, sampai bertemu dalam program yang sama minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.